Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Al-Niyah wa ala kunniyatus salihah wa ala zatil Muhammadiyah latifatil ahadiyah syamsil sama'il asrar wa madharil anwar wa margazi majaril jalal wa qutbi falakil jamal wa ila khadratin sayyidina wa nabiyina wa habibina syafina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa ikhwani wa ahli baiti wa jami'il anbiya'il mursalin wa alihim wa ashabihim ajma'in wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin wa jamil malaikatul muqarrabin wal karubin wa jamil awliya'i sholihin wa jami' sadatina as-sufiyah wa kulli waliyin wa waliyah wa salihin wa salihah wa jami' awliya'ina fi dhamiti ilmillah inama kanu wa khalat arwahuhum min masyariqil ardi ila maghribiyya wa ila khadir sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Aisyah Ridha wa Fatimah Zahra wal Hasanain Syarifain wa Hamzah wal Abbas wa baqiyatil asratil wasuhada al-badriyin wal khuliyin wa ali bai'ati ridwan sayyidina al-imam Ali Zainal Abidin wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina al-imam Ali al-Aridi Sumaila Muhammad Nakib Mu'aisan Nakib wa sayyidina al-imam Muhajir ilallah mumkidina minal fitan sayyidina Ahmad bin Isa wa ali bani alamin Khaliq Qasam wa sayyidina al-Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Aulade wa Zainab Ummul Fuqara wal Muqaddam As-Sani As-Sayyid al-Habib Abdurrahman As-Sagab wa Ihwani wa Auladihim wa Jami Sadatina Ali Abdurrahman wa Sayyid al-Habib Umar wa Muqdar wa Sayyid Abi Bakar Sakran wa Sayyid Muhammad bin Hasan Jamalil Lail wa Auladih wa ila arus Sayyidina al-Imam Sultan Awliya Sayyidina Abdul Qadir Jailani wa Sultani Mala Abdullah ibn Abi Bakar Al-Idrus wa Ihwani wa Auladihim wa Syekh Abdullah bin Syekh wa ila rusin al-Habib Abdullah wa al-Habib Muhammad bin Abnai Ahmad bin Hussein wa sin al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad Sabratib wa sin Syekh Abi Bakir wa sin Syekh Abu Bakar Umar Salim Fakhr Wujud wa Syekh Abi Bakar Basamilah wa ila arwahi sadatina Abdullah bin Husain bin Tahir wa Syekh Habib Abdullah bin Husain bin Faqih wa Syekh Ahmad bin Ali Junaid wa Syekh Habib Idrus bin Umar Al-Habsi Auladih wa Syekh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi wa Auladih wa Syekh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Sabil Maulid wa Syekh Habib Umar bin Hasan Al-Haddad wa Syekh Habib Abdurrahman Al-Mashhur
وسيدنا الحبيب الدروس بن علوي العيدروس أولاده وأهل المعلى والباقي والقدوس ورسولهم وفرهم ومسيحهم وتلاميذاتهم وأهل خضرتهم وأهل مجنتهم وخواشهم وجرارهم ومن حولهم من الأرواح كافة أولي كون أجمعين. إنما كان وكانت أرواحهم ثم إلى روح الشيخنا واستدينا ومن علمنا ومن أجاجنا من دعانا ومن حبلنا الحبيب أحمد بن عبد الله المختار الحبيب أحمد بن حسن بآكل الحبيب محمد بن الله الحميد الحبيب محمد بن عبد الله الجوفري الحبيب إدريس بن أبو بكر بن شوقي الحبشي wasumma ila arwahi almarhum Abi Haji Ali bin Hasan wa Haja Madiyah bin Jasna'i wa Syekh Jainuddin Syahbana wa Abi Sambu Jahurib wa Umi Syarifah Lulu bin Zaid bin Abu Bakar Al-Jufri wa usulihim wa qurihim wal arwah jami masyayikh Jambal Furaid wa Akdar wa ma khawahu qa'ul basar wa summa ila arwah walidina wa amwatina wa matil muslimin anna Allah yuli darajatihim yuskasiru masubatihim wa yudha'afu hasanatihim wa yurafi arwahahum wa imwaru darukhihahum wa yudkhilu alaihim raha wa raihan wal fushata wal aman wa yataqabbad wa yataqammadahu bil maghfirah wa ridwan wa yankuruhum min dhulumatil lukhud illa jannatil khulud wa jama'una wa yahum fi ala faradisal jinan wa jirana wa yahum min minan niran wa yamina bi himayati man yudina bi madadi masrari mabarihim fid dunya wal akhirah wa yatawallana bima tawallahum wa yar'ana bil ayatih lam yakunu lana kama kana lahum fil ahwali kulliha wa yu'tina ma'atahu wa yusaddiduna bitasdidihi lahum wa yusakkinuna bitaskinihi lahum wa nallah bijahi masrarihim wa hurumatihim yataqaddal alaina bil qabul wa yahabu lana kulla sul wa kulla ma'mul wa yajma'u lana khairat dunya wal akhirah wa kulla khairin ajilin wa ajilin zahirin wa batinin akhata bi ilmuhu fid dunya wal akhirah wa an yu'idana min sururi dunya wal akhirah wa min kulli syarri ajilin wa ajilin zahirin wa batinin akhata bi ilmuhu fid dunya wal akhirah wa taqabbala minna wa yafuwa anna wa yardu anna la yaskhatu alaina ba'dahu abada wa yarhamana rahmatan la yu'adzibana ba'daha abada wa yulhimana rusdana fi kulli hal wa fi kulli hin wa yatub alaina taubatan nasuha wa yujakkina biha jisman wa qalban wa ruhan wa yatub alaina mataban wa yubaddila sayyatina kullaha hasanah wa yabdilana jami'al hajat wa yunajji halana jami'al talabat wa yuslih a'malana wa taqabbal a'malana wa yubaligh amalana wa yu'afiyana min jamil ibtila'ati wal imtihanat wa yumunna alaina bil afiyah wa syukri ala al afiyah wal afiyah min haitsu na'lamu annaha afiyatul abdani wal adyan wa salahu kulli syan wa akmal maghfirati wal ridwan wa kamal imani wal ihsani wal iqan wa jirona min kulli imtihan wa yuslih sa'nana fid darain wa la yukilna ila anfusina tarfat 'ain wa yafaduna fi hibbihi li dzikril mubin wa yansurana bi nasril mursalin wa yafana muslimin wa yulhiquna bis salihin wa ja'alana salihin wa yadkhilana fi syafa'ati salihin wa yuslihana ajma'in wa yuslih ummah Muhammadiyah wa yuslih ra'iyah wa ra'iyah wa yuslih sadat al-alawiyah wa yuslih tariman wa ahlaha wa yuslih amin fi salahul muslimin
ويدمر ويهلك من في هلاكه صلاح المسلمين ويجعلنا في صلاح المسلمين ويرزقنا كمال اليقين وثبات في الدارين وتمكين المكين في كل لحظة وحين وكمال متابعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الحركات والسكنات والعادات والعبادات وإفادنا في جميع المعاصي والمخالفات وجميع مصائب ونوائب القرابات ويبارك لنا في الأوقات والأقوات والذريات في جميع الحالات ويجعلنا عبيد الإحسان والعبيد الامتنان ويعاملنا بها وأهله وتولنا بها وتولى به خاصة أوليائه وأصفيائه والصالحين من عباده واجعلنا حركاتنا كلها في تقواه ولا يولينا وليا سواه وليطوف بنا في مجارات المقادر ويكون لنا نصيرا ويبارك لنا فيها إلى نصير ويرزقنا كمال الاستقامة ويقضنا من كل ندامة هنا وفي يوم القيامة وأن الله يحسن أخلاقنا ويحسن منقلبنا ويسيرنا على أمورنا كلها مع راحة لقلوبنا وبداننا والعافية والسلامة في ديننا ودنيانا ويرزقنا وأولادنا أبدا ما نسأل حفظ القرآن العظيم واستظهار والعمل بما فيه وتلاوة على النحو الذي يرضيه ويؤتينا كمال الفهم فيه وتدبر معانيه وكمال الرغبات عند وعيده واجعلنا من قراء الرحمن ومن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن الذين لهم الأمن وهم المهتدون ومن الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومن الذين سبقوا له من الحسنى وختم لهم بها ومن الذين يبيتون لهم سجدا أو قياما ومن الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ومن رجال صدقوا ما عاهد الله عليه ومن رجال يحبوا أن يطهروا ويؤتينا ما لا عين رأت ولا أذن سامعت ولا خطر على قلب بشر ويجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل ما فينا ولا منا ولا معنا ساكيا ولا محروما ولا جمعنا في هذه المجلس مبارك يجمعنا في جنة تجري من تحتها الأنهار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعند ملك مقتدر بعد كمال العمر في طاعته وخياجة على المقام في معرفاته في من غير حساب ولا عذاب ولا حساب ولا عتاب ويحيينا مولانا في عافية ويميتنا في عافية ويسرنا من العامل في عافيته ويرزقنا في الأوطان رزقا حلالا طيبا مباركا فيه لا طابعة فيه ولا حساب ويغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضل عمن سواه ويضيف في قلوبنا رجاء ويطور رجاءنا عمن سواه ويمتعنا بأسمائنا أبصارنا وعقولنا وقواتنا في سبيله وجلوانا تبعا لما جاء بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويجيس المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين بفرج عاجل كامل ورحمة عامة دائمة ظاهرة وباطنة يعجل بها ويترك فيما الخير البركة ويقادها من جميع الآفات ويجعلها معونة على ما يرضيه ويراخص أسعارهم ويبادرهم أمطارهم ويصلح سلاطينهم ويرفع ما بهم ويشفي مرضاهم ويقضي دين المديونين وحاجات المحتاجين وينفاس المكروبين ويطفي نيران الفتان ما ظهر منها وبطن ويفاد الحجاج والمسافرين والوجاة المجاهدين من المسلمين
البحر والبر أجمعين ويسكبهم السلامة ويردهم بعد قضاء أوطارهم سالم غانم في خير ولطف وعافية ويسمعنا فيهم ويسمعهم فينا بكل خير ويبلغنا ويقوم حج بيت الحرام وإجراء قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على الأعمال الأحوال مع الإخلاص والقبول ويؤهلنا رؤية لا يقظة ومناما ويجعلنا قرة أعين لذلك الحبيب ويقربنا من ذلك الحبيب ويحاببنا إلى ذلك الحبيب ويماتعنا بسر زماننا وعلمائنا كبرائنا وأولائنا ويرزقنا كمال حسن العادة معهم وكمال الصدان في الله وفي عباد الله وجعلنا عنده هدى وفي قرب أوليائه مودة يفتح علينا وعلى جميع طالبين فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعاملنا التكبير ويهدينا إلى سواء السبيل وجعلنا من العلماء العاملين المخلصين ويهب لنا العلم النافع المسلوب بالخشية والأعمال الصالح المقبول ويقينا شر الأسرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار والشر الطاغين والباغين والحاسدين والماكرين والمستغفرين والمقتدين والشر أعداء الدنيا والدين وشر أنفسنا وهوياتنا والدنيا وشر أهلها والشياطين وشر كل ذي شر ويبلغنا جاه يكف به عنا ظلم الظالمين وعدوان المقتدين واشغال الظالمين بالظالمين ويخرجنا منهم سالمين ويجدنا من دعوات المظلومين ويرزقنا كمال استعداد الموت قبل النزول وكما سبق الموت وكسار العمل وحسن الأعمال وأعمال خذ الختام ويفاد علينا وعلى جميع المسلمين دين الإسلام والإيمان يتوفنا عليهما ويتم لنا بالحسنى بالمغفرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله ظاهرا وباطنا حالا ومقاما بخير ولطف وعافية جامعة وشاملة لكل نية صالحة ونتصفى بها إلى خير النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi wafaq ibadal mu'minin adana amali sholihat wa syarah sad'awi lil muttaqin bil imani wa ja'a bi rasulih minal hikmati wal ayat wa kasyafan qulubi ahbabi abab al jalati wa dolal wa yasalahu min al baqiyati sholihat ma yatabawuna bihi manazil jannah fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yahluku ma yasha wa yahtar minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala ma lahu minal asma'il husna wa shifa waskuruhu ala ma astahu minal in'ami wal barakah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan arju biha ala darajat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adil ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله ittaqullaha haqqa taqwahu washkuruhu farabih man syakarah wasgalu asinatakum bidikri fasaidu man dakarah
Wa qalu ta'ala fi kitabil karim qad aflaha man tazakka wa dzakara ismihi fasalla. Summa qalu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa laniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw muta'aliman aw sami'an wa la takun rabi'an fatahlik ila Rasulullah ayu a'mali abdul faqal al ilmu billah. Alhamdulillah kita sama-sama sudah hadir di halaqah yang diwajibkan difardukan kita semuanya. Maka bersyukurlah kita bisa dikumpulkan bersama-sama dengan tujuan, niat, maksud, hajat yang sama semata-mata ridho Allah. Selain itu tidak masuk golongan orang-orang yang disebut menuntut ilmu. Karena keutamaan, ketinggian, keagungan semua kerajaan ada di tempat perbendaharaan ilmu. Karena sudah jelas Nabi SAW bersabda, khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi wa syarafud dunya wal akhirah ma'al ilmi wal alim wahidul akbar min jihadil fadli indallah ta'ala min alfi syahidin. Nabi SAW bersabda, kebaikan di dunia dan di akhirat itu berserta ilmu. Dan kemuliaan di dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Dan kedudukan seorang alim yang lebih besar keutamaannya, jasanya bagi Allah Ta'ala daripada orang yang mati 1000 orang mati syahid. Disambung lagi sabda Nabi SAW, jadilah engkau orang alim yang mengajar atau orang yang mau belajar atau orang yang mau mendengar saja, dan jangan menjadi orang yang keempat, maka binasalah engkau, rusaklah engkau. Maka Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang paling afdal, yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang berilmu, menuntut ilmu tentang mengenal Allah. Jadi jelas definisi untuk mukadimah pertama ini kita sebelum menginjak kepada bab penghimpunan atau penguraian. Ini dasar orang ini harus mengetahui betul kedudukan ilmu itu. Jadi kalau ada orang itu yang nomor 100 kan, nomor 2 atau 3 tentang ilmu, ini sebenarnya orang yang sudah jelas orang yang rugi. Kerugian
kerugian yang sangat besar dan orang-orang yang bangkrut sebelum bangkrut. Maka hamba seseorang itu tergantung apa yang diikuti. Kalau kita mengikuti sesuatu yang kita cintai atau kita senangi, kita siap jadi budak. Siap. Kalau kamu tidak siap jadi budaknya, maka carilah budak yang sebenarnya adalah abduhu, Abdullah, hamba Allah. Jadi kita bisa diperbudak, kita mau diperbudak kalau dengan Allah dan Rasul. Selain itu kita nggak mau. Ini orang-orang yang berilmu. Maka kita terangkan dalam ibadah ini yang tadi mukadimah disebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara rasbi fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan, membersihkan diri. Maka saya sudah menjanjikan tadi siang bahwa semua itu diawali ayat yang pertama, innallaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bab taharah sudah kita sebutkan. Fungsi taharah, fungsi kesucian, fungsi dari wudhu adalah untuk menyongsong, untuk mendatangi sesuatu yang suci. Ini fungsinya. Kalau kita hanya bisa mengetahui bahwa wudhu itu, tetapi hakikatnya mengotori hati, bisa jadi manusia ini benar soal wudhunya, tetapi yang paling merugikan ini tidak membersihkan hati, tidak mensucikan hati, tidak membersihkan akal pikiran kita dari hal-hal yang lain. Ini kuncinya. Maka kesucian ini letaknya doirul batin. Maka kita latih. Nah, kalau kita sholat, kita latih. Kalau memang betul-betul kamu menuju kesucian, setiap sholat fardu, kamu selalu mendahulukan sholat syukur wudhu. Usalli sunatan li syukri wudhu rakataini lillahi ta'ala. Kalau memang itu betul-betul kamu ingin menuju kepada Tuhanmu yang Maha Suci, bagi awal orang penuntut ilmu, bagi orang-orang yang menginginkan ilmu, sampai 5 waktu kita sebelum mengerjakan sholat sunnah syukur wudhu. Karena kita malam ini berbicara penghimpunan amal. Persyaratan untuk orang beribadah, persyaratan orang untuk beramal, persyaratan kita menuju jalan ridha Allah. Ini yang pertama.
maka kita letakkan tentang kesempurnaan ibadah itu dengan catatan kita sudah berwudu, taubat belum. Pada taubat ini benar-benar dibutuhkan bagi hamba yang merasa beriman. Kesedihan orang beriman itu adalah diletakkan kepada dua hal. Yang satu, dosa-dosa yang lama itu akan mengganggu dan akan tampak jelas selalu di pelupuk matamu, di pelupuk hati. Ini membuat resahnya orang beriman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia merasa resah dan merasa sedih. Apakah dia nanti akhir hayat itu bisa mendapatkan ampunan atau tidak? Ini dua keresahan orang beriman. Obatnya itu adalah dengan cara sering berwudu, batal mengulang, memperbaharui, bertekad untuk menjaga wudu. Ini satu. Yang kedua, bertekad betul untuk mengikut sertakan taubat yang terus menerus. Sampai betul-betul akan menginjak fase yang disebut tazkiyah nufus. Yang mana bab itu sudah kita sampaikan. Tapi sebelum untuk mencapai tazkiyah nufus ini, dia harus sempurnakan dulu wudu dan taubat. Kalau dua sudah dilakukan, maka hamba-hamba ini, orang yang beriman, akan sadar. Sadar, kesadaran ini bukan ulahan, tapi satu pemberian nikmat dari Allah, yaitu sifat-sifat yang mana sifat itu mengetahui. Pasti orang itu akan berpikir dan bertafakur tentang kebesaran Allah. Itu tanpa dipelajari. Reaksi-reaksi aksi dengan demikian, maka mukadimah surat Al-Jum'ah sudah dikatakan. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah apa yang di langit dan di bumi. Maka bersegeralah dia dengan bertasbih memuji Allah tanpa ada hajat apapun. Kalau orang sudah selesai dan selalu dia mencintai tasbih, itu hatinya digelitik terus,
hatinya dikejar terus, perasaan dosa yang selalu mengejarnya yang nggak pernah selesai. Di sini tanda-tanda orang mulai mendekat disebut takarrub. Kemudian digerakkan oleh Allah Ta'ala ketika sudah syukur wudhu, ketika sudah sholat taubat, ketika sudah sholat tasbih, berarti persyaratan ini sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang betul-betul mengakui dan mengetahui kedoliman diri dan kekurangan diri. Selama ini belum diketahui kekurangan diri, kedoliman diri, karena dia belum masuk persyaratan kriteria yang tidak pernah bersuci, yang tidak pernah bertobat, yang tidak pernah berzikir dan bertasbih. Ini celaka. Baru Allah itu membuka pintu namanya. Pintu apa? Pintu hajat. Apa hajat yang diminta? Porsi-porsi yang telah ditetapkan, yang bukan memaksa Tuhan. Ini orang cerdik, orang cerdas. Kemudian dia tidak terburu-buru apa yang diminta, dan tidak mau memaksakan segala sesuatu kehendaknya, kehendak diri kecuali kehendaknya. Ini saya lihat orang-orang semua rata-rata ini kuat kehendaknya daripada kehendak Allah. Dan itulah yang semuanya disebutkan dari ulama amilin as-sufiyal muhaqiqin wa ahli zikir wa ahli tauhid, bahwa manusia itu menuntut ilmu maunya instan. Ini akhir zaman. Apa saja yang dilakukan tidak mau dengan proses, semuanya bentuk mau cepat, instan. Karena meninggalkan 3 hal yang tidak diketahui syarat rukunnya. Waktunya sangat panjang. Waktunya sangat lama. Sampai kematian datang kepadanya belum tentu kita bisa mencukupi tentang ilmu Allah. Tetapi kita diperintah untuk proses sabar. Hajat yang diminta dengan Allah Ta'ala, pasti orang yang berhajat ini tahu diri. Dan apa yang diminta itu tentu tidak akan yang melampaui batas.
lebih telitinya adalah ditutup, difilter, disaring, istikharah. Ini kalau istikharah itu kalau cari jodoh, kemudian cari mantu, di istikharah dulu. Istikharah itu adalah sesuatu yang tidak dikenal. Kalau kita tahu bukan istikharah, kita yang betul-betul tidak tahu itu istikharah. Karena kita 3 hal setiap hari yang kamu dapat tamu, 3 tamu setiap hari. Satu rezeki yang kamu tidak tahu itu tamu. Yang kedua, takdir yang datang kepadamu. Yang ketiga, kematian itu tamu. Apakah mati dulu atau rezeki dulu atau takdir dulu? Yang setiap hari singgah, yang selalu mendatangi kita. Ini kita istikharah. Kalau kita tahu tamu kita ini 3, kita istikharah. Karena datangnya rezeki ini adalah 2 yang bersamaan. Satu rezeki itu bawa berkah, satu rezeki bawa musibah. Milih yang mana? Kalau kita filter dengan istikharah, niscaya yang kita dapatkan itu yang berkah. Bukan Allah tidak memberi. Pandai-pandailah kamu memilih, gitu. Nah, kamu tidak bisa memilih disebabkan hal lain. Maka yang terjadi, yang menimpa kepada manusia ini adalah bentuk rezeki campur. Dan yang lucu lagi merasa aman. Ini berapa? Maka guru-guru semuanya menghimpun ilmu itu dijadikan satu paket. Dimulai dari jam 9 malam atau jam 8 malam atau jam 10 malam sebelum jam 12 malam. Ambil air wudhu, syukur wudhu, berdiri lagi sholat tobat, berdiri lagi sholat tasbih, berdiri lagi sholat hajat 4 rakaat.
ditutup istikharah lagi berdoa, ditutup lagi dengan sholat witir. Kalau memang sungguh-sungguh mau jalan menempuh untuk jadi profesional, bukan proporsional. Ada proporsional, ada profesional. Proporsional ikut-ikutan. Profesional adalah bentuk komitmen. Dan orang bertanya, sampai kapan itu dijalankan? Sampai betul-betul kamu memiliki kesedihan tentang dosa-dosamu terkuatkan, yang ikut terus di ufuk matamu, dan Allah akan tampakkan jelas. Kedua itu kesedihan yang paling takut, apakah ini bisa ditutupi utang-utang ini atau tidak. Maka terlepas semua dari ikatan-ikatan yang tidak ada hubungan sama sekali ibadah dengan yang lain. Ini baru iman, belum takwa. Kalau orang itu merasa aman, saya sudah ngaji aman, saya sudah baca aman, ini orang belum dibuka pikirannya oleh Allah, tersumbat. Sampai di bawah mati, inilah yang terjadi. Hisab itu harusnya manusia hidup ini, hitunglah amalmu sebelum kamu dihitung Allah. Ini orang cerdas. Tetapi mereka yang tidak punya akal itu merasa dia sudah bebas. Ini sebenarnya orang yang terhukum. Maka kita bikin satu kitab yang kita masukkan lagi dengan wirid kabir, namanya Istighosah Rububiyah. Dan itu syarat sebelum berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kita fungsikan sholat itu untuk menghapus dari sifat-sifat kemunafikan. Untuk menutupi kekurangan-kekurangan dengan catatan, maka dulu bagi penuntut ilmu, maka wajiblah sholat tahajud itu. Bagi penuntut ilmu, tahajud yang harusnya sunnah menjadi satu kebutuhan sampai memaksakan dirinya mewajibkannya bagi diri penuntut ilmu. Hukumnya bukan wajib, sunnah muakkad. Ini yang pertama. Ternyata tidak bisa dilakukan hal itu, maka dihitung semua sholat sunnah itu apakah ada 40 rakaat. Mulai qobliyah sholat rawatib
qobliyatal, ba'diyatal, sampai ini apakah ada 40 rakaat? Kalau tidak ada stempel, itu masih munafik yang masih ada. Artinya belum menghapus membayar mahar sifat kemunafikan. Kalau 40 rakaat sunnah tidak pernah dijalankan selama hidup atau selama berlakunya ibadat itu pada Tuhannya, niscaya kamu akan menjadi hukuman yang beriman setengah hari, kafir sehari. Nggak bisa lari kemana-mana. Akhirnya kamu condong lebih kuat urusan duniamu daripada akhiratmu. Hitung sholat sunnah. Maka dulu setiap perjumpaan, setiap pertemuan dengan orang alim, sudahkah kamu mengerjakan 40 rakaat 40 hari? Baru kalian bisa ditemui. Dan pertemuan itu manfaat. Selama persamaan yang namanya kerohanian tidak ada di bidang itu, kelihatannya dekat tapi jauh. Apa yang jauh? Hatinya jauh. Bahkan tidak kenal. Roh itu tidak kenal sama orang munafik. Roh itu sifatnya yarib ila ruhil iman. Roh yang taat kepada Allah itu akan ada pertemuan. Kemudian diletakkan lagi arba'in 40. Semua 40. Bahkan 4 rakaat 10, 20, 30, terakhir 40. Kemudian 5 waktu 40 hari berjamaah. Kalau satu kali gugur berarti mengulangi lagi dari awal. Ini hanya menjaga komitmen, konsekuensi, perjanjian yang tidak boleh diingkari. Kalau yang 40 rakaat tidak bisa dijalani, ambil 40 hari 40 jamaah, 5 waktu jamaah. Dengan niat, walaupun dijanjikan dapat 27 derajat, tapi niatnya untuk menghilangkan sifat nifak. Sampai betul-betul hilang sifat malas, sifat ujub, sifat riya, sifat ingkar, sifat dusta, sifat semua akan dihapus oleh Allah berkat sholat yang bisa 40 rakaat. Bisa langsung sholat hajat 40 rakaat. Yang sunnah lainnya rawatib bonus. Begitu kira-kira.
Nanti baru kamu bisa merasakan reaksi-reaksi sholat itu. Tetapi tetap ada persyaratannya. Yang pertama tadi, sebelum memulai 40 rakaat atau 4 rakaat, syukur wudu, tobat, tasbih, dan hajat, istikharah, witir. Tambah lagi bonus bisa tahajud. Itu karena dorongan-dorongan reaksi Allah menghendaki kita. Apabila Allah menghendaki, mayasa'u, kalau Allah menghendaki mudah sekali. Kalau kamu kepingin saja, mau istiqomah saja, ambisi saja, kalau Allah tidak menghendaki, nggak terjadi. Allah tidak bersama orang-orang yang ambisi dengan nafsu. Allah bersama orang-orang yang berserah diri. Ketika sudah mengetahui itu, maka terhimpunlah yang namanya tarikat itu. Inilah yang disebut jalan menempuh sulukiyah. Jadi nggak banyak bicara, nggak banyak teori, nggak banyak omong-omongan, nggak banyak ngelamun, nggak banyak ngelantur. Langsung bergerak melaksanakan, biar Allah sendiri yang akan memberikan pemahaman. Kenapa saya kok nggak paham belajar ini? Kenapa saya tidak paham hidup ini? Karena belum masuk persyaratan kriteria. Maka dengan demikian jelas Allah akan mencintai, karena berkat wudumu mensucikan lagi hatimu. Allah menyintaimu berkat kamu selalu bertobat kepadanya. 2. Allah menyintaimu berkat tasbihmu yang terus di lidahmu. Maka pasti kamu tidak akan malu untuk berhajat pada Tuhan. Begitu kira-kira. Ini wudhu belum sempurna, tobat nggak pernah, baca tasbih nggak pernah, apalagi surat tasbih nggak pernah, hajatnya satu gunung, hajatnya overload, melampaui batas. Apa yang terjadi? Semua kembali lagi ke asal awal lagi. Itu kitab Istighosa itu awal saya bikin. Dan kami kaitkan, kami himpun dengan wirid kabir. Orang yang pandai selalu memperhatikan segala sesuatu tentang yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling tinggi kedudukannya.
dan itulah sebagai pedoman untuk mendapatkan kemuliaan. Tidak ada yang lain. Lintasan batin, pikiran batin, keinginan, kemauan itu tidak ada ketika mata memandang ayat. Ketika kita berzikir, ketika kita memuji kepada Tuhan, kepada Rabbul Alamin, dan tidak ada sisa di hatinya, dan tidak disisakan. Kalau masih ada sisanya dan masih banyak tambahannya, ya sudah, kamu termasuk golongan, bukan golongan orang-orang yang meninggikan ilmu Allah, bukan golongan orang yang meninggikan ayat-ayat Allah, bukan golongan orang yang mendahulukan ayat-ayat Allah. Pasti kamu beriman dan bertuhan dengan nafsu.